Selamat datang di modul seleksi dan klasifikasi risiko. Saya harap melalui modul ini Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Underwriting adalah proses di mana perusahaan asuransi jiwa memutuskan apakah akan menerbitkan polis yang diminta calon. Selamat datang di modul seleksi dan klasifikasi risiko. Saya harap melalui modul ini Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Underwriting adalah proses di mana perusahaan asuransi jiwa memutuskan apakah akan menerbitkan polis yang diminta calon nasabah atau tidak, di mana perusahaan juga akan memutuskan syarat dan kondisi apa yang diberlakukan, serta berapa besar tingkat premi yang dikenakan. Pihak yang mengerjakan proses underwriting ini disebut dengan underwriter. Ada beberapa istilah yang menggambarkan berbagai pengertian underwriter. Klik setiap istilah untuk melihat perbedaannya. Underwriter pertama, Financial Underwriter, Medical Underwriter, Selanjutnya, kita akan mempelajari antiseleksi atau seleksi terbalik. Seseorang yang memiliki risiko lebih besar memiliki kecenderungan untuk mengajukan asuransi dibandingkan dengan orang yang berisiko standar. Hal ini disebut dengan antiseleksi atau adverse selection. Sekarang, apa yang akan terjadi apabila seleksi terbalik tidak terdeteksi? Apabila antiseleksi tidak terdeteksi dengan cermat, maka perusahaan dapat mengalami kerugian karena klaim yang tidak terkontrol. Akibatnya, perusahaan akan menaikkan tingkat premi. Hal tersebut dapat merusak pasar asuransi karena tingkat premi tidak merefleksikan risiko yang sesungguhnya. Untuk menghindari situasi yang mungkin timbul akibat seleksi yang merugikan tersebut, perusahaan asuransi jiwa harus melakukan beberapa seleksi sebelum menerbitkan perlindungan asuransi jiwa. Sebuah proses klasifikasi risiko mengelompokkan pihak tertanggung menjadi beberapa kelompok, di mana risiko jiwa terbagi menjadi 4 jenis di dalamnya. Apa sajakah itu? 4 jenis pihak tertanggung: preferred, standard, substandard, uninsurable. Preferred, standard, substandard, uninsurable.
Sekarang, kita akan mempelajari beberapa faktor seleksi risiko yang terkait dengan aspek medis. Klik setiap istilah untuk penjelasan lebih lanjut. Klik setiap istilah untuk penjelasan lebih lanjut. Klik setiap istilah untuk penjelasan lebih lanjut. Jenis kelamin. Kelas pekerjaan. Hobi. Gaya hidup. Kondisi fisik. Sejarah pribadi. Sejarah keluarga. Penggunaan tembakau. Ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Setiap peningkatan risiko akan menyebabkan peningkatan premi asuransi jiwa yang harus dibayar. Prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan asuransi harus dilakukan sejak proses registrasi atau penerimaan seorang nasabah baru dan dilanjutkan secara berkesinambungan selama menjadi nasabah perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dalam proses penerimaan sampai disahkannya seorang nasabah, ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi, yaitu prosedur penerimaan nasabah. Prosedur identifikasi dan penelitian. Prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah. Prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan asuransi harus dilakukan sejak proses registrasi atau penerimaan seorang nasabah baru. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor Cap 45 /KMK 06/2003 Bab 3 Pasal 12 mengenai pelaporan transaksi yang mencurigakan, LKNB atau lembaga keuangan non-bank wajib menyusun prosedur untuk pengidentifikasian dan pelaporan transaksi yang mencurigakan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Sedangkan pasal 13 menyebutkan, 1. LKNB wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan apabila terjadi transaksi yang mencurigakan paling lambat 7 hari kerja setelah transaksi mencurigakan tersebut. Diidentifikasi oleh LKNB dengan menggunakan format pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan. 2. Informasi mengenai transaksi yang mencurigakan
dan pelaporan atas transaksi yang mencurigakan tersebut bersifat rahasia. 3. LKNB, pejabat LKNB, atau karyawan LKNB dilarang memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan atau pihak lain mengenai pelaporan yang dilakukan oleh LKNB berdasarkan ayat 1 di atas. Pada dasarnya, perusahaan asuransi jiwa memiliki hak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan kesehatan kepada setiap calon nasabah. Namun, pada kasus-kasus tertentu, perusahaan asuransi jiwa tidak meminta dilakukannya pemeriksaan medis. Untuk hal tersebut, dikenallah istilah seleksi non-medis. Agen diminta untuk secara intensif menanyakan tentang riwayat kesehatan calon nasabah agar perusahaan dapat memutuskan apakah calon nasabah layak atau tidak mendapatkan asuransi. Adapun kelebihan asuransi non-medis adalah menghemat biaya pemeriksaan kesehatan, mengurangi waktu untuk pemeriksaan kesehatan, menghindari ketidaknyamanan pemeriksaan kesehatan. Nasabah dapat berada dalam kondisi tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi, yaitu waktu setelah pengajuan asuransi dan sebelum nasabah menyerahkan premi pertama. Kontrak asuransi dapat dibatalkan jika nasabah tidak memberitahu perusahaan asuransi adanya perubahan kesehatan, kebiasaan, atau pekerjaan dalam masa itu. Dalam modul ini Anda telah mempelajari hal-hal berikut.